melakukan yang seperti ini bagus, tetapi ini bukan increment. Jadi ini salah. Apa kabar semua? Di video yang lalu, kita sudah membahas tentang pengertian increment dan definition of done. Di video ini, kita akan membahas khusus tentang contoh kasus. Jadi, apa saja kasus-kasus yang pernah diceritakan atau ditanyakan kepada saya, dan kira-kira solusinya seperti apa. Oke, yang pertama, kasus yang paling sering adalah definition of done-nya sebenarnya tidak ada. Ini paling sering terjadi. Jadi ketika orang pertama kali belajar Scrum, orang melihat bahwa mengikuti simulasi gitu ya, lalu ikutin ternyata langkahnya A, B, C, D, E, F, G gitu. Yang paling sering dilewatkan itu adalah membuat definition of done. Atau definition of done-nya itu sebenarnya tidak ada sama sekali, cuman resminya aja gitu istilahnya. Nah, hal ini mengakibatkan apa sih? Hal ini mengakibatkan ketika developer selesai membuat, dari product owner belum tentu setuju. Nah, ini permasalahan. Nah, apakah product owner ini benar untuk tidak setuju? Ya, tidak benar juga, karena tidak ada definition of done-nya gitu. Nah, tapi apakah developer benar karena tidak ada definition of done-nya terserah membuatnya? Ya, nggak benar juga. Jadi, Scrum tidak bisa berjalan kalau misalnya hal seperti ini tidak ditentukan lebih dulu, karena ini pasti akan menimbulkan perselisihan. Kalau misalnya ekspektasi dari product owner tentang increment yang dibuat itu berbeda dengan ekspektasi dari developer ketika membuat produk tersebut. Solusinya seperti apa? Solusinya ya buat definition of done-nya. Isinya apa sih? Isinya balik lagi ya, definition of done itu adalah list ya. Daftar apa saja yang perlu ada di dalam increment itu untuk itu dibilang selesai. Jadi sesimpel apa? Misalnya nih, sesimpel apa ya? Contohnya itu di dalam definition of done adalah semua increment yang mau dikumpulkan itu harus sudah dites. Ada hasil tesnya, misalnya pakai automatic testing gitu. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Bisa diisi dengan semua yang lain yang perlu, yang memang dipikirkan oleh baik product owner, baik developer, baik perusahaan gitu ya, setelah melihat klien gitu. Jadi silahkan diisi dengan semua syarat yang diperlukan, dengan semua kualitas yang diperlukan agar produk ini bisa dinikmati oleh klien Anda. Hal yang kedua adalah definition of done sudah dibuat, tetapi tidak melihat persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi ini ada contohnya. Saya akan bacakan contohnya ya. Oke. Jadi ini dari developer kemudian nanya ke saya. Isinya adalah, jadi dia membuat ada story A yang memiliki requirement kode perusahaan harus disimpan ke dalam sistem. Nah, ternyata setelah dikerjakan oleh developer, dicek oleh QA, ditemukan bahwa kode perusahaan yang ada saat ini merupakan gabungan dari kode perusahaan dan nama perusahaan. Di story A tidak ditulis bahwa kode perusahaan ternyata harus dilakukan proses modifikasi terlebih dahulu sebelum disimpan. Nah, ini pertanyaannya langsung ya, biasanya orang seperti itu kan, oh ini ada perselisihan, lalu ini salah siapa? Nah, ini mungkin satu yang saya perlu obrolin juga. Scrum itu akan jauh lebih baik kalau tidak mencari siapa yang salah. Scrum itu akan jauh lebih baik kalau mencari apa salahnya, lalu bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi. Nah, dalam kasus yang tadi kita bahas, masalah utamanya adalah itu soal definition of done yang dibuat ternyata tidak mencakup yang perlu dilihat dari ke atasnya lagi, dari sisi perusahaan itu seperti apa perlunya. Nah, solusi atas ini apa? Ya memang berarti semuanya harus duduk. Ketika membuat definition of done, ini bisa diperbaiki saat retro ya. Jadi retro bisa digunakan untuk memperbaiki definition of done. Jadi diperbaiki dengan cara dilihat lagi, oh dari perusahaan perlunya seperti apa? Apakah kita perlu theme yang sesuai? Apakah kita perlu bentuk icon yang sesuai? Mana tahu biasanya kalau perusahaan itu kalau udah bagus, dia biasanya udah nentuin ya, udah menentukan semuanya itu harus sama gitu. Jadi ketika melihat sebuah sistem atau sebuah website gitu, orang-orang langsung bisa menghubungkan bahwa oh ini dengan bentuk seperti ini, oh ini pasti punya perusahaan A, ini pasti punya perusahaan B.
Jadi silahkan ya, ketika melihat definition of done, kalau misalnya terjadi seperti ini ya nggak masalah. Nanti itu dibahas di retro, yang mana semua bisa hadir, lalu definition of done-nya diperbaiki lagi sehingga lebih baik. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini lebih detail lagi, tetapi saya juga banyak menemukan hal yang seperti ini yang terjadi ketika menjalankan Scrum. Ini terutama biasanya ya dibuat kalau timnya dulunya terbiasa memakai cara waterfall, lalu sekarang diubah memakai cara agile. Yang ketiga ini adalah ketika membuat sesuatu, ketika membuat increment, ternyata yang dibuat itu sebenarnya bukan increment. Nah, ini maksudnya bagaimana sih? Oke, untuk bisa melihat maksudnya bagaimana, kita akan lihat langsung contoh kasusnya. Di contoh kasus yang ketiga, saya sedang memberikan pelatihan dan yang mereka pilih, yang tim ini pilih adalah membuat cookbook, buku resep. Ya, jadi di sini sudah dibuat apa saja detail-detail apa yang kira-kira bisa dibuat fiturnya ya. Ada banyak fitur, terserah pilih yang mana. Lalu mereka pilih fitur yang mau mereka buat, lalu dibuatlah sprint pertama. Di akhir daripada sprint pertama, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa oh iya, ini hasil dari sprint pertama, kami membuat increment seperti ini. Yang kami lakukan adalah yang bisa dilihat di sini adalah ngelist berbagai macam makanan Nusantara gitu kan. Lalu mencari aset-aset gambar gitu ya, istilahnya ya, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi gitu ya. Nah, ketiga mencari aset-aset gambar makanannya. Dan keempat, membuat daftar layoutnya. Jadi ada layout yang seperti ini, layoutnya ada 3 jenis gitu ya istilahnya ya. Judul, foto, dan segala macam. Nah, ini sering dilakukan ketika sprint melakukan yang paling sering dilakukan adalah, oh ini nggak bisa nih selesai satu sprint gitu. Lalu membuatnya seperti ini gitu. Nah, membuat seperti ini apakah benar atau tidak? Nah, permasalahannya adalah melakukan yang seperti ini bagus, tetapi ini bukan increment. Jadi ini salah. Wah, kalau salah, terus maksudnya bagaimana dong? Jadi begini, yang namanya increment itu adalah sesuatu yang bisa dipakai oleh klien. Oke, diulang lagi, yang namanya increment adalah sesuatu yang bisa dipakai oleh klien. Kita lihat contoh yang tadi. Kalau kita berikan ini kepada klien, apakah klien bisa memakai ini untuk memasak? Karena cookbook itu kan kita pakai untuk memasak gitu. Apakah klien bisa pakai ini untuk memasak? Jawabannya tidak bisa. Nah, ini yang paling sering terjadi ketika product owner ngomong bahwa nggak bisa nih, ini produknya nggak bisa satu sprint gitu istilahnya. Ini produknya minimal sekian sprint. Yang saya lihat adalah kalau begini, product owner harus belajar, melihat lagi, dan memperkecil lagi, dan melihat lagi inti dari produk yang dibuat itu seperti apa. Contohnya cookbook. Cookbook itu apa sih intinya? Intinya cookbook itu adalah ada sebuah buku yang dibuka oleh klien kita, yang mana memakai panduan di buku ini, kliennya bisa memasak. Oke? Jadi gimana dong dalam hal ini? Dalam hal ini ketika buat cookbook, sprint pertama alangkah baiknya kalau buat langsung satu resep. Kalau misalnya ada di sini resep rendang Padang gitu. Langsung ada bahan-bahannya, cara memasaknya, lalu ada fotonya satu. Udah selesai. Itu dibilang cookbook nggak? Itu pasti dibilang cookbook. Nah, dibandingkan dengan ini yang tidak bisa diberikan kepada klien. Jadi di dalam hal yang kedua ini yang saya mau bilang adalah ketika membuat increment, pastikan itu beneran increment gitu. Increment itu sesuatu yang bisa dipakai oleh klien. Oke? Jadi semua produk itu pasti pada akhirnya itu pasti bisa dibuat versi sangat kecil dan itu bisa langsung dipakai oleh klien. Sebesar-besarnya suatu produk itu pasti bisa 1 atau 2 sprint itu sudah ada hasilnya yang bisa dipakai. Nah, kalau belum bisa dapat, kecilkan lagi. Itu yang memang belajar sebagai sebuah Scrum team ya, bukan hanya product owner, developer dan Scrum Master juga bisa membantu. Jadi, Scrum team itu bisa membuat sesuatu yang sangat kecil terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk supaya bisa rilis secepat mungkin.
Nah, contoh yang benarnya ini gimana dong? Oke, saya kasih contoh yang benar. Ini ada tim kedua yang membuat. Jadi tim kedua ini memakai uh, story bahwa ada Martians, orang Mars itu akan mengunjungi Australia. Oke, jadi untuk orang Mars ini bisa berjalan-jalan, mereka membutuhkan brosur. Nah, jadi ini sudah ada juga ya daftar-daftar fitur yang bisa dibuat. Lalu setelah sprint pertama, hasil mereka adalah seperti ini. Jadi ada Mars Travel, gitu ya, Your Trusted Space Travel untuk menyambut, ada brosur dengan isinya adalah deskripsi ya, Great Barrier Reef ini apa. Jadi ada deskripsi 7 spot ya, 7 spot yang bisa dikunjungi di Australia dan ada paketnya. Nah, untuk 7 spot harganya sekian, 4 spot harganya sekian, refund policy-nya ada notes-nya. Nah, apakah ini adalah increment? Nah, dalam hal ini brosur ini adalah increment. Kenapa? Karena orang Mars yang berkunjung ke Australia bisa ambil brosur ini, bisa lihat, oh ini ada 7 spot, harganya sekian, refund policy sekian, lalu mereka bisa menentukan mau mengunjungi yang mana. Mereka bisa pilih paketnya. Nah, tapi kan ini kalau dilihat orang Mars nggak menarik. Nah, increment itu berbeda dengan soal menarik atau tidak menarik. Memang paling enak kalau increment itu adalah menarik sehingga klien lebih bersemangat. Tetapi kalau pilihannya antara ini adalah increment dengan ini adalah bukan increment yang menarik, maka lebih baik kalian menghasilkan increment. Jadi itu adalah 3 hal yang paling sering terjadi, yang sering orang datang, yang sering developer datang atau product owner datang ke saya dan konsultasi untuk menanyakan bahwa ini gimana di dalam Scrum kami ada masalah gitu. Dan itu paling sering yang terkait dengan definition of done dan increment. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian semua. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Peace.